Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kedudukan yang mulia. Dengan melaksanakan sholat duha, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan jalan, rezeki yang cukup, dan pahala yang banyak. Serta sholat duha juga merupakan sholat orang-orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku untuk puasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha 2 rakaat, dan melakukan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun waktu untuk mengerjakan sholat sunnah duha adalah antara setelah terbit matahari hingga menjelang waktu masuk zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu terbaik sholat awabin atau sholat duha yaitu ketika anak unta merasakan terik matahari." Hadis riwayat Muslim. Artinya ketika kondisi panas di akhir waktu. Banyak sekali penjelasan hadis yang telah menyebutkan berbagai keutamaan dan keistimewaan sholat duha bagi siapa saja yang melaksanakannya. Berikut ini beberapa keutamaan luar biasa sholat duha. Yang pertama, sholat duha merupakan sedekah bagi seluruh persendian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, "Lalu siapakah yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hendaknya di antara kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Beramar ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua sudah tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, termasuk sholat awabin atau sholatnya orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab adalah muti atau orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Sholat duha merupakan sholat awabin. Waktu mengerjakan sholat awabin adalah di saat anak-anak unta mulai merasakan panas di punggungnya. Sholatnya orang yang kembali taat atau sholatnya orang yang ingin bertobat, ingin dekat kepada Allah. Yang ketiga, akan dicukupi urusan di akhir siang atau sampai maghrib. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darimi.
Maksud dari dicukupi di akhir siang adalah sampai maghrib. Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi menyebutkan hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas dari itu. At-Tibi berkata, yaitu, engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang, atau di waktu duha. Maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Yang keempat, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Siapakah umat muslim yang tidak menginginkan pahala yang besarnya setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna? Apalagi amalan tersebut mudah untuk dikerjakan. Pasti kita semua akan amat menginginkannya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu setelah matahari terbit. At-Tibi berkata, yaitu kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat isyraq, atau tersebut adalah waktu sholat di awal waktu. Maksudnya adalah, jika kita ingin mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, maka mulai sekarang mari kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian berzikir hingga matahari terbit, dan tidak hanya sampai di situ. Setelah matahari terbit, kita kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat atau sholat isyraq, yaitu sholat di awal waktu. Insya Allah, pahala besar yang luar biasa besarnya dapat kita raih untuk bekal kita kelak karena amalan ini. Amin. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk merutinkan sholat yang mulia ini. Itulah tadi keutamaan sholat duha yang dapat kita pahami. Wallahu alam, dan Allah Maha Tahu. Semoga video ini dapat memotivasi dan memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat sunnah duha, bahkan menularkannya kepada saudara-saudari kita lainnya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.